Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukrillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Wonten ngarsanipun para anak-anak kula sedaya ing mriki kawula aminangkani wakil masyarakat RT Setunggal. Pramila panjenengan rawuh wonten ing mriki menika sak perlu ngenalaken wontenipun inggih menika warga masyarakat RT Setunggal. Pramila wonten ing menika wekdal wontenipun pengetan hari 17 Agustus menika wonten pun kegiatan saking warga masyarakat RT Setunggal ngawontenaken inggih menika lomba-lomba mawarni-warni utawi menapa menika bersih-bersih lingkungan utawi ngawontenaken inggih menika rias-rias saking lingkungan utawi saking mergi-mergi mugi-mugi mawon salajengipun binjing kagem nularaken dhateng putra wayah kula panjenengan sedaya lan ugi dukungan saking panjenengan sedaya mugi-mugi waget sukses lancar mboten manggang setunggal punapa. Saking kawula namung mekaten ingkang semangkih badhe wonten pertanyaan mbok bilih ing semangkih kula waget njawab. Nggih, alhamdulillah mboten mangkih wonten ing perwakilan kemawon. Mekaten lan semanten mbok bilih wonten lapatipun kula sakeluarga kaluhun agung pangapunten kawula akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, niki angipun sama kerja bakti utawi kegiatan anginipun damel rias-rias menika kirang langkung nggih sampun nggih sedasa dintenan. Namung nggih wonten ing wekdal menika dereng paripurna lan menika tasih dipun lajengaken lan ugi saking napa nggih saking kegiatan masyarakat niku kok saged semuyub saking warga masyarakat saged ndorong dari sepuh dari Mbah Anem menika waget kegiat sedaya mbok imam wonten siang utawi dalu menika kok waget sukses utawi waget napa nggih semangat lah wonten insyaallah menika mangkih dumugi kelanjutane masa depane menika saged anak putu nika waget nerasaken perjuanganipun tiyang sepuh dados menika waget dipun uri-uri wontenipun menika kegiatan-kegiatan menika wontenipun peringatan 17-an utawi wonten ing mangkih kegiatan wonten ing masyarakat dusun niki wonten pengaosan utawi wonten menapa mawon lah mugi-mugi tiyang sepuh nika waget ndorong lan waget putra wayah menika waget menapa nglajengaken anginipun tiyang sepuh menika berjuang minangka kangge patuladanipun putra wayah kula njenengan sedaya. Lan semangke dados menapa nggih perjuangan menika ingkang saut kang boten menika waget mangke sampun dipun nilai piyambak-piyambak dados kula njenengan sedaya kuwi namung cara cilik namung nyontoni mbok bilih mangke nika waget dipun tular dhateng putra wayah kula njenengan sedaya minangka waget patuladanipun tiyang sepuh. Kula minangka tiyang sepuh nggih mugi-mugi kanca-kanca nggih menika saking pemuda waget ngiyataken yang sepuh niku waget pun namung ndorong
mugi-mugi kelanjutannya menika waget sae ngrembaka dados menika salajengipun menika waget kangge nuladani dhateng para adik-adik sedaya gitu menika dados wonten kegiatan menapa kemawon makih waget dipun bahas utawi dipun musyawarahkeun dhateng kanca-kanca mangke njuk lajeng nyuwun menapa nggih saran-saran dhateng tiyang sepuh sak lintune kula. Dadi kula niku nggih mendorong wagetipun menika pemuda menika waget giat wonten kegiatan menapa kemawon menika waget lancar sukses damel patuladan dhateng sanes dusun utawi sanes napa nggih dadi mboten namung ngomongke wonten ngriki nanging mangke kanthi wonten saged sak ringin anom niku kok bedilan iki kok ana kegiatan kok semangat tenan. Mungkin mawon saking doa resmi tiyang sepuh-sepuh menika waget nularaken dhateng kanca-kanca dhateng para kadang anem terus mangke sak lajengipun menika wonten kegiatan menapa lan kemawon saged dipun musyawarah lan waget mangke nyuwun izin dhateng tiyang sepuh utawi bapak kadusipun sak lajengipun menika pemuda medilan waget gembira sukses Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mega Dwi Purnawati. Saya perwakilan dari Ibu-Ibu RT 1 Dusun Bedilan Tringenanom. Banyak kegiatan yang kami laksanakan, yang kami lakukan selama beberapa hari terakhir ini, dari kebersihan, dari menata lingkungan, kemudian membuat berbagai hiasan-hiasan seperti yang sudah terpasang ini, dari mengumpulkan botol-botol bekas, gelas-gelas bekas, plastik-plastik sampah kami rubah menjadi sesuatu yang menarik untuk dipandang. Kemudian kegiatan lain dari Ibu-Ibu RT 1 khususnya kita berlatih untuk pentas seni. Pentas seni di malam 17 Agustus besok kami tampilkan. Kesenian yang kami tampilkan adalah kesenian topeng ireng. Tantangan yang kami alami sebenarnya nggak terlalu sulit ya, karena tantangan utamanya itu waktu. Ibu-ibu kan pasti mempunyai kesibukan masing-masing, dari mengurus rumah tangga, mengurus anak-anak, untuk meluangkan waktu untuk berlatih saja sudah luar biasa semangatnya. Tanggapan acara ini untuk pemuda Bedilan khususnya, kami mengapresiasi atas kegiatan apapun yang diberikan, terutama lomba-lomba yang telah dilaksanakan. Dari kegiatan ini sudah mencerminkan beberapa macam kekompakan, mencerminkan kekompakan dari satu sama lainnya, menumbuhkan rasa saling peduli, menumbuhkan rasa gotong royong satu sama lain. Pesannya untuk RT 1, saling menjaga kekompakan, saling menjaga keselarasan satu sama lain, saling menjaga berbagai macam perbedaan itu kami saling rangkul satu sama lain. RT siji gayeng wargane ape wong-wongane Bedilan bergembira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Akib sebagai warga RT 1 Dusun Bedilan untuk menyambut HUT RI ke-80, warga RT 1 ikut melomba kebersihan lingkungan.
untuk mengikuti lomba kebersihan antar RT Dusun Bedilan yang diselenggarakan Pemuda Bedilan. Untuk membuat sentir, aku teringat masa lalu, waktu kecil dulu. Waktu kecil dulu aku belum ada listrik. Penerangannya pakai sentir. Untuk ke musola, masjid dulu pakai sentir penerangannya. Untuk kesan-kesan untuk pemuda-pemudi warga Bedilan, semakin erat, semakin kuat, semakin semangat tahun depan. Mudah-mudahan bisa membuat yang lebih megah dan lebih kompak dan lebih bagus lagi dari tahun ini. Bedilan bergembira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Indri dari RT 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mariatul dari RT 2. Dan ibu-ibu RT 2 mengadakan kerja bakti serta menghias wilayah di RT 2 yang untuk menghias kita menggunakan botol-botol plastik dan botol bekas dan kita cat berwarna sesuai dengan bendera Indonesia, yaitu merah putih, dan dirangkai menjadi rantai yang dihubungkan di patok-patok ataupun tombak-tombak tersebut, yang artinya dari rantai tersebut sesuai dengan sila kedua, yang artinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Intinya saling berkaitan, dan itu juga mengacu pada sila yang persatuan bagi seluruh rakyat Indonesia, supaya harapannya kita dalam acara HUT RI yang ke-80 ini kita semakin bersatu, semakin solid dan semakin kompak. Dan untuk memeriahkan malam puncak 17 Agustus, kita mengeluarkan, ibu-ibu RT 2 mengeluarkan tari-tarian yang setiap malam kita latihan ya, hanya untuk ikut memeriahkan dan membuat semakin kompak warga Desa Bedilan. Kesan dan pesan untuk warga dan pemuda Dusun Bedilan adalah kesannya menjadikan acara ini semakin kompak dan solid di antara penduduk warga Bedilan, dan pesannya adalah Semoga tetap semangat, makin kompak dan jaya. Yes. Kamu aku 1, 2, 3. RT 2 semangat, ye. Bedilan Bergembira. Warahmatullahi wabarakatuh. Mugi ora ayu sagung dumadi. Saya atas nama perwakilan RT 02 dan saudara saya Mas Slamet ingin menerangkan beberapa karya dari RT 02 sebagaimana yang ada di belakang kita ini semua. Ya, ini rekan-rekan merupakan salah satu karya dari RT 02. Ini sebenarnya merupakan salah satu visi misi dari RT 02, di mana visinya adalah senyum, ramah, dan bersahaja. Insya Allah dengan kita senyum, ramah, dan bersahaja kepada siapa aja akan terwujud Bedilan yang bermartabat. Mudah-mudahan di peringatan tahun 17 Agustus ini Warbel akan semakin solid, semakin ramah, bersahaja. Insya Allah kedepannya Warbel akan bermartabat, kuat,
sekuat cengkraman Garuda. Mungkin segitu dari penjelasan saya. Mas Slamet bisa menambahkan apa arti dari semua ini? Oke, baik. Maka saya akan beri tambahan sedikit ya dari kata-kata bedilan bermartabat, senyum ramah dan bersahaja. Ya, dan di bawahnya ini terdapat sebuah bunga-bunga ya. Istilah dalam bahasa Jawa kembang, kembang kuwi tembung ya kan. Tembung ungkapan rasa ya. Ungkapan rasa kekarepan atau harapan seseorang mempunyai tujuan atau cita-cita yang dimana diungkapkan dari kata-kata kembang yang dinamakan tembung ungkapan rasa itu bedilan bermartabat yang dinamakan penjongko, dan yang senyum ramah dan bersahaja adalah penjontro, dan dimana ono penjongko mesti ono penjontro kan gitu. Ono kekarepan yogi ono kepiye carane supaya kekarepan kui bisa tercapai kan gitu istilahnya. Oke, mungkin ada yang lain, mungkin ada tambahan atau tidak. Yang sudah dijelaskan tadi ada Garuda sekuat cengkramannya, yaitu kekokohan harapan untuk menjadi bedilan bermartabat harus selalu senyum ramah dan bersahaja, mungkin seperti itu ya. Antara cengkraman harus kuat. Nah, kekuatan itu bukan dari hanya istilah gambaran cengkraman, kita mengokohkan sebuah dari tembung ungkapan rasa tersebut harus kokoh kita tanamkan, kita tancapkan supaya tercapai yang namanya bedilan bermartabat gitu. Mungkin segitu penjelasannya, tambahan dari saya ya. Ya, selamat malam, terima kasih. Mungkin di sana masih ada lagi. Ntar kita ke sana. Alhamdulillah saat menika warbel sampun sae, sampun kula apresiasi kanthi ngeten. Mungkin ada beberapa yang perlu dikoreksi, tetapi itu cuman kecil-kecil aja. Koreksi dari kami atau kritik dari kami, sedianya tahun depan kalau mau mengadakan seperti ini, tolong dikonsep lebih jelas, lebih terang supaya masyarakat tidak gagal paham gitu ya. Yang saya harapkan besok kalau mau ada lomba-lomba seperti ini lagi, dari awal sudah dikonsep, mulai membuat sampai hari terakhir tanggal berkarya itu diterapkan. Jangan sampai ada salah satu warga yang kurang paham, nanti bisa menimbulkan tidak kenyamanan antar warga. Yang saya harapkan bedilan akan semakin bermartabat, bedilan akan semakin ramah, bedilan akan semakin kompak selalu. Terutama buat rekan-rekan adik-adik aku yang aku sayangi lah, tingkatkan rasa kekompakan kita agar kita senantiasa selalu diberi kekuatan dari Tuhan Yang Maha Esa. Mboten mawon saking kula. Oke, becik lu sithik gawe becik sithik luwih apik ketimbang ora babar pisan. Ya, walaupun sedikit kita membuat kebajikan lebih baik daripada kita tidak berbuat kebajikan sama sekali gitu. Cukup sekian, matur nuwun. Oke, di sini saja. Seperti yang Anda pirsani nggih, iki basane kok campur-campur mawon. Amargi kita niki tiang Jawi tapi nggih tiang Indonesia. Alangkah baiknya kita campur sari mawon karena Indonesia identik dengan campur sari. Seperti yang panjenengan pirsani niki enten bangunan mirip gapura, tapi sesungguhnya ini bukan gapura, melainkan gerdu kalau menurut kami warga RT 02. Adapun ciri khas gerdu adalah sebagai berikut. Gerdu ini dibuat di gang kecil, bukan di jalur utama. Kalau di jalur utama pintu masuk itu bisa disebut gapura. Tapi kalau ini menurut kami RT 02 ini adalah gardu. Ciri fisiknya kalau di gardu itu ada payon, istilahnya itu tutup keong gampang gitu. Fungsi dan tujuannya adalah apabila seorang pedagang atau petani yang mau pergi ke sawah atau pedagang yang ke
kehujanan bisa berteduh dan bisa berbincang-bincang dengan warga yang lain. Kurang lebih begitu. Adapun maksud dan tujuan kami warga RT 02 membuat keris. Membuat keris ini adalah sebagaimana keris adalah warisan budaya yang harus kita lestarikan. Terutama untuk adik-adik, mulai zaman sekarang sudah nggak paham lagi dengan keris. Kenapa keris kita ini dihadapkan ke atas bukan ke bawah? Karena keris ke atas itu melambangkan perlawanan. Ini bukan melawan untuk perang atau bukan untuk apa ndak ya, karena ini kompetisi. Karena kompetisi ada perlawanan, mari kita lawan gitu kan ya Mas Ahmad? Iya, terus. Dan kenapa kami sorongkan ke arah Kidul atau selatan? Bertujuan untuk seandainya ada marah bahaya yang ditujukan kepada Bedilan khususnya, insya Allah akan bertolak balak dikeluarkan dan dilempar ke arah sungai dan dilarung di Sungai Nglari sana. Dengan pertolongan Tuhan, insya Allah lantaran pring 7 ini melambangkan atau mengandung falsafah pitu yang berarti pitulung. Baik, selamat malam buat rekan-rekan panitia. Inilah hasil karya Gapura dari RT 02. Adapun maksud dan tujuan RT 2 membuat Gapura ini sebagai berikut. Kenapa RT 02 membuat Gapura dengan 2 tiang kanan dan kiri, dan kenapa ada 1 pelengkung di tengah-tengahnya? Dan kenapa RT 02 membuat Gapura dengan bahan bambu? Karena bambu bagi 02 adalah sangat berharga. Dari kita lahir sampai mati pun menggunakan bambu. Bambu juga bisa dikatakan sebagai deling. Kandele sami eling kali sinten niku eling nggih kalian Gusti Pangeran ingkang ndamelake pring. Kenapa 02 juga membuat 2 bambu di antara mereka, di antara kanan dan kiri? Yang jelas 2 ini merupakan salah satu pasangan yang tidak bisa dipisahkan. Contohnya ada siang, ada malam, ada suami, ada istri. Semua merupakan pasangan yang tidak dipisahkan. Tetapi di antara 2 ini ada 1 yang lebih tinggi, dialah Tuhan yang menciptakan bambu tersebut. Maka dari itu 002 ingin mengajarkan tentang falsafah arti kehidupan, yaitu bahwa bambu sangat berharga buat kehidupan manusia, dan pasangan itu tidak bisa dipisahkan karena sudah menjadi suratan takdir. Tetapi ada 1 yang lebih tinggi, dialah Tuhan yang menciptakan bambu itu. Untuk kenapa 02 membuat pelengkungan dan ada umpak atau pondasi, ada jatah-jatah seperti itu, biar saudara saya yang menerangkan. Semoga Mas Ahmad. Ya, ini kita membuat dari umpak. Kenapa umpaknya dibuat besar ya kan? Dari manapun, dari dulu itu pondasi ya, atau dasaran itu harus lebih kuat dan lebih kokoh. Makanya kita buat umpaknya itu lebih besar. Nah, antara 2 tiang untuk menyangga naik ke atas ada angka 17, 8, dan 45 ya kan. Itu kita buatkan seperti jadah ya kan. Persaginya seperti jadah. Kenapa? Karena jadah itu merupakan suatu melambangkan kebersamaan, kekokohan. Sebagaimana dulu para pejuang untuk mendapatkan angka 17/8 tahun 1945 itu bagaimana, seperti apa kekompakan mereka, kekokohan mereka, sehingga mendapatkan angka kemerdekaan di angka 17 bulan 8 tahun 1945. Dan di sisi kanan jadanya kita buat angka 17/8/25. Nah, itu bentuk kebersamaan, kekokohan warga 02 untuk mendirikan sebuah gapura, dan juga untuk apa itu namanya, tansah
menjadi pengingat, untuk menjadi pengingat sebagaimana kita memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia yang bertepatan di tanggal 17 bulan 8 tahun 2025. Ya, seperti yang tadi dijelaskan oleh Mas Sukir, ya kan, kenapa menggunakan bambu atau deling, ya, kita supaya tansah kumandeling eling dengan falsafah saapes-apese wong kang bejo, ya kan, sak bejo-bejone wong kang apes gitu, istilahnya falsafahnya sak bejo-bejone wong kang apes luwih bejo wong kang eling lan waspada, nek seperti itu. Mungkin bisa untuk dilanjutkan lagi ya. Nah, ini ada kita buat seperti rantai-rantai ya kan, untuk seperti bunga-bunga, model bunga, tapi untuk berkesinambungan antara tiang. Kenapa yang pendek ya, yang pendek itu ada 4 dan yang tinggi itu ada 1, dan total kan ada 5 ya kan. Kenapa ada 5? Kita mengingat ada di Pancasila itu ada 5, di mana yang paling tinggi ya kan, itu adalah ketuhanan. Nah, makanya itu ketuhanan kita kasih bendera 1 itu paling tinggi, itu melambangkan ketuhanan, dan selainnya kan hubungan antara manusia dengan manusia, jadi kita lebih sejajarkan gitu. Mungkin bisa lanjut lagi untuk yang lain. Nah, di mana ada rantai di kanan kiri itu melambangkan sebuah kekompakan ya, antara warga, bagaimana kita mendirikan sebuah karya seperti ini, kekompakan dari satu warga antar rumah ke rumah, kita bersama-sama dengan menggunakan falsafah sepi ing pandum rame ing gawi. Nah, istilahnya begitu. Dengan kata sepi ing pandum rame ing gawi, kita bisa kompak bagaimana membuat sebuah mahakarya seperti ini. Karena kita tidak mengharapkan sebuah apapun, yang kita harapkan adalah kekompakan, kebersamaan, kesolidan antar warga. Makanya kita menggunakan sepi ing pamrih rame ing gawi gitu kan. Pring pitu utawa carang, nggih. Carang alit. Sejatine pring niku nek namung setunggal, napa carang setunggal niku kurang kukoh. Tapi nek kathah saged kukoh, ibarat sapu nek mung siji sada ki mboten saged damel napa-napa. Tapi nek kathah insyaallah damel resiki latar sak anu kebonang saged resik, saged bersih, mergo disapu, mergo kathah sadane. Tapi nek carang siji nggih kirang luwes, amargi kirang kuat, kirang anu, mangke yuk tambahi dadi 7, dadi 17, dadi bermanfaat kanggo masyarakat kathah. Nah, istilah carang tadi kan, kenapa dinamakan carang ya, kita mengambil dari carang ya kan. Kita mempunyai filosofi carane ngarang gitu. Ya, supaya menjadi seperti ini semuanya itu butuh karangan ya kan. Dari sebuah karangan kita wujudkan menjadi wujud seperti ini. Jadi kita memberi kita beri di sini carang agar kita tahu carane ngarangnya kepiye to. Gambaran awal sebelum jadi seperti ini kita gambar dulu, kita rangkai dulu supaya menjadi. Nah, makanya kalau sudah jadi, agar kita selalu ingat ya kan, kita beri carang dengan nama panjang carane ngarang jarwo dosoknya, istilahnya begitu ya. Carane ngarang kita beri 7 carang, yaitu mendapat pitulung ya kan dari Yang Maha Kuasa, dengan otak kita bergeraknya sistem saraf ya kan, dari saraf-saraf satu ke yang saraf yang lain bergerak menjadi seperti ini gambarannya yang sudah diwujudkan oleh warga 02 gitu. Mungkin ada lagi yang di sisi kanan. Monggo. Kanan Mas Slamet mawon. Jenengan nggih mboten langkung prayogi. Aduh. Tobat. Sika. Ya. Ini bagi menurut kami ya, ini bukan sekedar hiasan atau biasa, karena ini mengandung
banyak arti, banyak falsafah. Ini dalam dunia pewayangan ini namanya kayon, yang berarti kehidupan, menceritakan tentang kehidupan manusia dan alam sekitarnya. Di dalam ilmu pewayangan, di sini digambarkan ada pohon besar, ada makhluk hidup, ada semacam rumah kecil, tapi sebenarnya itu mengandung arti yang sangat mendalam bagi rakyat Jawa yang memahami. Tapi insya Allah kami akan berusaha menerangkan apa arti yang ada di dalam ilmu pewayangan ini. Di atas sana yang aslinya itu ya, ini kan sekedar abstrak, Hanya gambaran saja gitu. Di atas sana itu ada bunga. Mas sampai kok rodo kusupe? Bang Joyo Kusumo. Nggih, mboten. Poncowarno niku. Nggih, Poncowarno. Ponco niku 5, warna niku rupa. Dadi karepe sing ngarang, karepe bangsa Wali Songo nika. Menungso niku kon keling marang 5 perno. 5 perno niku napa? Nggih, subuh, asar, isya lan maghrib nggih Mas Ahmad. Maghrib subuh. Nggih nyuwun ngapunten wong kula nggih. Lari Zuhur alit, asar nggih. Gangsal wekdal istilahipun. uripe ning dalan. Nggih, kula nggih mboten kaya gini mantor ngeten iki wong kula nggih tasih begajulan. Nggih kula salate namung kala-kala. Terus mandhap malih teng mriku enten gambar merak. Merak niku sae. Bagus, larang regane, nggih to? Tapi nek merak kok pun ilang wulune, merak niku nggih pun boten enten regine. Semono uga menungso. Nek menungso niku sae, nek apik akhlake. Tapi nek akhlake nganti ilang, ya ora ana regane. Ngoten niku Mas Danten. Nah, di bawah lagi ada macan di sebelah kanan. Macan itu binatang buas yang tinggal di alam sana, di hutan. Tetapi sebuas-buasnya macan, dia tidak akan pernah tega melukai anaknya. Tapi manusia justru lebih sadis ketimbang macan tersebut. Terbukti ada seorang bapak-bapak yang bertindak asusila kepada anaknya. Jelas itu sudah menggambarkan lebih kejam daripada macan tersebut. Dan di samping kiri yang sebenarnya itu ada banteng. Banteng terkenal dengan binatang yang kuat, yang kokoh. Diharapkan manusia itu bisa lebih kuat, lebih kokoh seperti kokohnya banteng tersebut. Nah, di bawahnya lagi ada semacam bangunan kecil. Itu sebagai pengingat bagi kita semua bahwasanya semua yang bernyawa itu akan binasa, akan pergi lagi menuju kepada Sang Pencipta. Sebagai pengingat, kalau bangunan kecil itu adalah tempat kita berpulang kepada Tuhan, atau bisa disebut Pucungkup. Kita Mas Ahmad bilang lebih kayak gitu. Nah, kalau kita berakhlak baik, insya Allah akan dimasukkan ke dalam surganya Pangeran. Tapi kalau kebalikannya, kita bersifat buruk seperti macan, seperti ketek yang serakah itu ya, akan dimasukkan ke neraka. Karena sesungguhnya yang dibalik di sini, yang kelirin dibalik pasti ada geni atau mawa sing mungah-mungah. Itu gambaran dari alam neraka sana. Maka dari itu, mari kita selalu senantiasa berakhlakul karimah, akhlak yang baik. Mudah-mudahan
warga Bedilan khususnya senantiasa berakhlak baik, bersifat senyum, ramah, dan bersahaja. Insya Allah warga masyarakat Bedilan akan semakin bermartabat, kuat seperti kuatnya cengkraman Garuda. Terima kasih. Nah itu yang tadi ada penjelasan lagi itu di atasnya namanya bleket tepe kan istilahnya. Bleket tepe dibuat dari daun kelapa ya, dengan istilah menjadi sebuah tolak balak gitu. Antisipasi dari orang-orang dulu ya kan, dengan menjadi simbol tolak balak itu menggunakan sebuah bleket tepe kan. Ya, terus dia sebelahnya lagi kan ada pohon tebu ya kan. Nah, kenapa di pohon tebu itu kita tancapkan itu namanya bendera merah putih di situ ya kan. Tebu dengan istilah anteping kolbu ya kan. Kita hatinya udah mantap, dengan kemantapan hati menjadi Indonesia, kita beri bendera yang lebih besar, itu bendera merah putih. Tetap satu Indonesia gitu, satu negara, kita merah putih benderanya dengan kemantapan hati. Nah, maka dari itu kita tancapkan di antara pohon-pohon tebu tersebut dengan istilah tebu anteping kolbu gitu. Mungkin ada tambahan lagi Mas Fikir? Kiranya cukup itu aja dari kami warga RT 02. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun. Bedilan bergembira. Oke, nama saya Muhammad Fajri Ramadan. Saya di sini sebagai Ketua RT 3 dan di sebelah saya salah satu dari warga saya, Bapak Nur Wahid. Selamat malam Bapak Nur Wahid. Selamat malam. Ya. Ini kami di sini mewakili ya dari perwakilan warga kami yang beberapa hari terdahulu itu ada program dari pemuda itu memperingati Dirgahayu kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Maka dari itu kami diminta untuk mengikuti salah satunya yaitu program dari pemuda, yaitu lomba kebersihan atau kerapian lingkungan. Nah, alhamdulillah sampai saat ini, sampai detik ini diparingi kelancaran, terus dari awal sampai akhir, sampai yang bisa dihasilkan seperti ini atas kerjasama dari warga kami, bisa guyub rukun jadi satu, terutama juga support dari Bapak Ibu warga RT 3. Itu salah satu dari hasil karya yang bisa kami wujudkan saat ini. Program yang dibuat dari pemuda salah satunya bisa kami ikuti, hasilnya seperti ini. Dan awal dari terbentuknya yang hasil seperti ini, kami awalnya musyawarah terdahulu. Beberapa tokoh dari warga kami saya kumpulkan, mau dibuat seperti apa, konsepnya seperti apa. Jadi tidak terlalu membuang waktu atau terbengkelainya waktu, karena kesibukan warga kan tidak cuman mengikuti kegiatan 17 Agustus ini, tapi di siang hari kan mereka juga punya kesibukan untuk bekerja. Jadi kami memanfaatkan waktu yang sangat berharga buat kami. Mungkin itu pembukaan dari saya. Jadi dari hasil yang kami hasilkan seperti ini, awal konsep itu kami rancang, nanti bagaimana yang mau dibuat itu awalnya kami sampling dulu, mau beli bendera harga berapa, terus lampu rias jalan itu berapa. Jadi saya sebagai tokoh RT membuat sampel, belanja ke pasar dulu,
ini budget segini, terus bendera segini, lampu segini. Nah, nanti saya musyawarahkan di malamnya ketika bertemu beberapa tokoh di RT 3. Terus sesuai hasilnya, konsepnya dari awal nanti lampu utama kita rias lingkungan khususnya yang masuk ke lingkup RT 3, terus lingkup ke arah RT 3 bagian bawah. Nah, jadi konsepnya 2 titik tapi kita padukan agar 1 dan 2 lingkup atau 2 sesi lingkungan yang 2 arah berbeda ini kita samakan, jadi tidak dibeda-bedakan. Jadi biar ada tidak ada kecemburuan antar warga yang sesi kedua atau warga RT 3 yang bagian bawah dan RT 3 yang bagian atas. Jadi kita samakan lah. Jadi hak yang warga sana kita samakan, yang hak warga sini juga kita samakan. Jadi kebutuhan lampu berapa, terus bendera berapa, kita bagi 2. Jadi dari awal sudah ada konsep seperti itu, disepakatin, terus pas pelaksanaan, jadi tidak memakan waktu lama. Ya alhamdulillah hasilnya ya seperti yang bisa dilihat pada saat ini. Mungkin itu kendala itu terutama waktu ya. Waktu itu kendala karena yaitu di sisi lain warga kita kan sebagian besar warga RT 3 itu kan tidak perempuan, tidak laki-laki, semuanya pekerja semua. Jadi memang waktu yang kami utamakan itu minggu pertama itu kurang lebih kalau nggak salah tanggal 3 Agustus itu kami maksimalkan. Jadi saya forsir buat, memang konsep sudah ada, gambarnya seperti ini. Nah kita buat yang semaksimal mungkin, nanti yang selanjutnya misal kurang apa atau pembenahannya gimana itu nanti dibuat tiap malam kalau ada waktu senggang gitu. Jadi kalau kesulitan atau yang kami kendala yaitu waktu dan kalau pengerjaan ya di lingkup sini kan banyak pepohonan, jadi kami harus menebangi pohon-pohon yang merintang ke jalan, pembersihan yang tadinya belum ada selokan yang buat, terutama yang di depan kami ya, ini kan tadinya ada pasir atau batu-batu kecil yang menyumbat ya, jadi kami bersihkan juga. Tapi kalau untuk sterilisasi itu gorong-gorong atau apa namanya Pak Nur? Kalen ya, bahasa Jawanya itu. Kalen. Kalau sterilisasi kalen kan memang dari program RT kan belum terwacana, karena ini kan masuk program program dusun lah. Jadi kami sebagai warga RT 3 memang belum ada fasilitas dari kalen, jadi ya itu masih apa adanya lah. Yang penting yang kurang baik kita perbaiki sebagaimana layaknya untuk tidak mengurangi rasa nyaman untuk pengguna jalan, atau nanti kalau pas musim hujan bisa air tidak mengganggu ke lingkungan warga sekitar gitu aja. Di bahan yang kami butuhkan itu yang pertama bambu, terus salah satunya bambu, lampu rias jalan, bendera merah putih, terus bendera umbul-umbul, terus dari botol-botol minuman bekas, botol minyak bekas, dari barang-barang yang bisa kami manfaatkan dari lingkungan sekitar kami manfaatkan. Jadi misal bambu untuk umbul-umbul ya kita cari di kebun, terus kami kumpulkan jadi satu, kami padukan satu demi satu,
untuk menjadi yang kami harapkan. Terus kedua, patok pembatas jalan, contohnya yang di depan saya ini patok merah putih ini sebagai pembatas bahu jalan lah. Terus dikait dengan istilahnya rantai ini dibuat dari botol-botol minuman bekas, dari botol minyak bekas. Terus ada juga di depan sana di blok sesi pertama ini, blok lingkup warga RT 3 bagian atas juga ada gapura, itu bahannya dari triplex, dari bahan limbah juga yang bisa kami manfaatkan. Yang di sana juga sama, karena programnya mindset dari konsep awal memang blok sesi 1 dan sesi 2 kami buat sama. Jadi memang sampel di sini dan di sana juga sama. Terus ada penambahan, memang di sini kan ada pertigaan ya, juga dekat dengan musola, jadi banyak yang lewat sini. Terus kami buat balai-balai buat berteduh kalau mau jamaah atau belum naik jamaah bisa mampir ke balai-balai dulu. Terus ini di depan juga ada tambahan untuk lampu rias untuk simbol RT 3, khususnya di lingkup sesi warga yang sesi 1 ya. Kalau sana sesi 2, sini sesi 1. Ini ada simbol RT 3 di sini. Dan juga dari galon-galon bekas ini buat tanaman pot bunga. Kesan yang kami rasakan atau yang dampak yang kita dapatkan saat ini ya, salah satunya mungkin kebersamaan yang kita rasakan sangat terasa lah, khususnya di warga kami, karena tidak tua tidak muda bisa mengikuti apa yang diselenggarakan dari program Pemuda Rebel. Itu kami sangat antusias, terutama yaitu para tokoh ibu-ibu yang lansia aja semua pada antusias. Terus yang bapak-bapak juga, yang masih anak-anak yang belum ikut remaja juga sangat antusias. Itu salah satunya yang sangat terkesan untuk saya pribadi. Terus dari mungkin masukan, bukan kritik ya, ini masukan buat pemuda. Mungkin kedepannya yang kami harapkan itu lebih baik lagi, lebih maju lagi. Dan program yang seperti ini mungkin baru awal yang kami rasakan. Mungkin kedepannya mungkin bisa lebih baik lagi gitu aja, dan tidak meminimalisir untuk hal-hal yang tidak berguna atau hal-hal yang negatif. Untuk Pak Nur sebagai salah satu warga dari warga RT 3, mungkin ada tambahan atau wawasan argumen panjenengan, monggo. Sing tak jaluk ya kabeh sing rukun iki mung gawe seneng-seneng hari kemerdekaan gitu. Iya. Ya kabeh men rukun, rasa milih sing juara, juara 1, juara 3, kabeh teko bersatu ngene, seneng. Ini salah satunya sini, Ibu siapa ini? Ibu Yulianti ya. Ibu Yulianti ini istrinya Pak Nur Wahid. Sini duduk sama Pak Nur Wahid, nanti kalau sama saya ya, omel nanti. Nggak apa-apa. Niki Untuk kegiatan ibu-ibu pada waktu pelaksanaan kerja bakti pada hari Minggu tanggal 3, kita kompak ya ibu-ibu semua. Kerja bakti bareng-bareng, ada yang masih muda, ada lansia. Terus para ibu-ibu itu kegiatannya mengecat botol, bikin bunga dari barang bekas, terus membuat pot ditanami bunga. Terus pada hari Minggu itu kita full kerja bakti ya para ibu-ibu semua. Terus malamnya kita merangkai rantai-rantai itu dari barang bekas. Terus ada yang membuat bunga
dari barang bekas juga. Ini ada apa, bunga-bunga gantung, ini juga dari plastik bekas. Terus untuk kegiatan para ibu-ibu selanjutnya, ini ada program ya dari Bapak RT. Kita kalau bisa tiap hari Minggu itu kerja bakti menyapu lingkungan. Kalau lingkungan yang di depan sini itu sudah disapu sama yang warga terdekat sini yang menyapu. Terus kalau bisa kita tiap hari Minggu itu kita lanjutkan untuk kerja bakti membersihkan lingkungan kita bareng-bareng. Semoga ibu-ibu RT 3 kita tetap selalu kompak, selalu solid, jangan ada jangan ada irilah dari yang di bawah di jurang sama yang di atas. Semoga aja kita bisa kompak yang di jurang sama yang di atas, bersatu kita pokoknya untuk ibu-ibu RT 3. Terus ada tambahan nggak itu Mbak Yuli yang tiap malam latihan apa? Itu kan untuk antusias ibu-ibu juga yang dari program pemuda kan mengadakan pentas seni atau apa, kan ibu-ibu ada program nggak? Oh, itu ada program. Ini baru latihan, berjalan 5 kali latihan. Itu waktunya cuma sedikit-sedikit. Soalnya kan kemarin masih ada yang ikutan lomba, waktu lomba estafet sarung sama lomba voli. Jadi kita latihan cuma 1 jam, berapa kali latihan sudah istirahat, terus dilanjut lagi baru 5 kali latihan. Yang ikut tuh cuman bukan yang masih muda-muda ini ya Pak RT ya. Ternyata tuh ada yang lansia juga masih pada ikut, masih pada semangat untuk ikut bladut itu. Iya. Mengikuti kegiatan pemuda ya. Iya, soalnya kan dari Warbel kan sudah menyelenggarakan untuk berpartisipasi mengisi acara besok waktu malam puncak 17-an Agustus di lapangan. Jadi ibu-ibu RT 3 itu pada semangat, bukan cuma yang masih muda-muda yang ikut, ternyata ada yang lansia ikut juga. Saking semangatnya mau berpartisipasi. Untuk kesan para ibu-ibu ini ya, terutama setelah adanya program diadakan untuk berpartisipasi, ibu-ibu itu semakin kompak, semakin solid, terus intinya bersatulah di antara ibu-ibu yang di jurang sama yang di atas tuh. Yang di jurang juga naik, kadang sini juga turun, itu semoga kita makin kompak, makin solid, makin bersatu. Dan untuk pesan untuk pemuda rebel, semoga kedepannya makin solid, makin bersatu. Terus kita tunggu program-program selanjutnya yang akan datang, yang di tahun depan. Warga RT 3 Merdeka, merdeka, bedilan bergembira.